setiap siklin sama si CDK nih ya, kalau kita perhatikan itu punya fosfor yang bisa dikasih ke siapa aja gitu ya, protein-protein targetnya. Ternyata dalam mekanisme untuk menghambat pembelahan sel itu salah satunya ada aktivitas inhibitor ya. Ketika dia dikasih inhibitor ya, ini contohnya adalah P27, maka siklin sama si CDK-nya itu yang sudah berikatan itu akan ditutup gitu ya, supaya mereka tidak bisa memberikan fosfor. Akhirnya siklin sama CDK kompleks ini akan menjadi tidak aktif. Kalau kalian membaca ini P21, P27, P57 dan ini ya. Jadi kelompok inhibitor tuh ada yang kelompok CIP ya, itu ada P21, P27, P57. P itu adalah protein, 21, 27, 57 itu adalah ukurannya berapa kilodalton gitu ya. Jadi kalau protein itu diukur menggunakan elektroforesis, dia itu ada di posisi 21 kilodalton gitu ya. Nah, kalau yang CIP ya, untuk inhibitor yang P21, P27 dan juga P57, dia bisa berikatan dengan kompleks yang mana aja. Siklin B dengan CDK1 dia bisa. Siklin A yang partnernya CDK2 dia bisa berikatan untuk menginhibisi atau untuk menghambat gitu ya. Kemudian CDK2 dengan siklin E, CDK4 dengan siklin D, atau CDK6 dengan siklin D. Intinya semua siklin dia bisa gitu untuk menghambat aktivitas kinase dari si kompleks tersebut ya. Jadi kayak ditutup gitu ya sama si inhibitor. Tapi kelompok kelompok INK4 yang itu adalah 16 ya, yang ukurannya 16 kilodalton, dia hanya pada protein RB aja gitu. Kemudian ada P15, P18 dengan P19 gitu ya. Itu eksklusifnya untuk menutup CDK4 dan 6. Artinya dia yang INK4 ini cuma bisa menutup siklin D, karena yang berikatan dengan CDK4 dan 6 itu cuma siklin D doang ya. D ada yang berikatan dengan CDK4, siklin D yang lain ada yang berikatan dengan CDK6. Tapi kalau kelompok inhibitor yang KIP atau CIP itu dia bisa berikatan dengan siklin yang mana aja gitu ya. Kalau kelompok yang INK dia cuma bisa berikatannya dengan siklin yang terikat di CDK4 dan 6. Siapa itu? Yaitu siklin D ya. Oke, ketika ada mereka ya, ada si inhibitor ini, maka aktivitas kinase akan terhambat. Ketika aktivitas kinase terhambat berarti tidak terjadi siklus sel, tidak terjadi pembelahan sel ya. Jadi selnya bisa diatur kapan membelah, kapan tidak membelah. Jadi sel kita itu pinter gitu ya, ada berbagai jenis mekanisme biokimia. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada video yang bisa membantu kalian memahami sistem kontrol dari siklus sel ya. Kita nonton sama-sama, ini videonya bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Masih loading. Oke. Siklus sel memiliki 3 kondisi, yaitu diam, interfase, dan mitosis. Terdiri dari fase, yaitu fase G0, G1, S, G2. Oke, sebentar ya. Oke, kita ulang lagi. Siklus sel memiliki 3 kondisi, yaitu interfase dan mitosis. Kedengaran jelas atau kecil suaranya? Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Atau terdiri dari 5 fase, yaitu fase G0, G1, S, G2, dan mitosis. Fase G0 yaitu fase sel dalam keadaan diam, di mana sel tidak mengalami aktivitas apapun untuk proses pembelahan. Fase ini dikenal juga dengan tahap penuaan, misalnya yang terjadi pada sel saraf, sel otot jantung, dan sel darah merah yang telah terspesialisasi. Ketiganya tidak membelah sama sekali pada manusia dewasa. Tahap interfase terdiri dari 3 fase, yaitu G1, S, dan G2.
Kemudian pada fase mitosis terdiri dari protofase, metafase, anafase, dan telofase. Sel di bagian tubuh yang berbeda memiliki waktu dan laju pembelahan yang berbeda juga. Frekuensi pembelahan sel bervariasi menurut tipe sel. Misalnya, sel saraf dan sel otot dewasa tidak pernah lagi membelah. Artinya, sel ini memasuki fase G0 untuk selamanya. Sedangkan pada sel hati dapat dipanggil kembali dari fase G0 masuk ke siklus sel oleh petunjuk eksternal. Misalnya, faktor pertumbuhan yang dilepaskan saat terjadi cedera. Berbeda lagi dengan sel kulit manusia. Sel kulit manusia sering membelah sepanjang hidup. Perbedaan-perbedaan siklus sel ini merupakan hasil regulasi di tingkat molekuler. Urutan peristiwa siklus sel diatur oleh sistem kontrol siklus sel, yaitu merupakan satu set molekul yang beroperasi secara siklik dalam sel dan memicu sekaligus mengkoordinasi peristiwa-peristiwa kunci dalam siklus sel. Siklus sel diregulasi dalam titik-titik pemeriksaan tertentu oleh sinyal internal maupun sinyal eksternal. Titik pemeriksaan atau checkpoint pada siklus sel adalah titik kontrol saat sinyal stop dan sinyal maju terus dapat meregulasi siklus. 3 titik pemeriksaan utama ditemukan pada akhir fase G1, fase G2, dan metafase di fase mitosis. Untuk banyak sel, titik pemeriksaan G1 disebut titik restriksi pada sel mamalia. Jika sel menerima sinyal maju terus titik pemeriksaan G1, maka biasanya sel akan menyelesaikan fase G1, S, G2, dan M membelah. Jika tidak menerima sinyal maju terus pada titik sel akan keluar dari siklus berisi tak yang disebut fase G. Sel yang berada di fase G0 stimulus dengan faktor pertumbuhan untuk masuk ke dalam G1 pada awalnya akan mengekspresikan siklin D. Kemudian, siklin D akan berikatan dengan CDK4 dan CDK6. Kompleks CDK siklin tersebut lalu masuk ke dalam inti dan nantinya akan memfosforilasi protein retinoblastoma atau PRB. Aku bilang ini tau gak yang S itu? Yang S. Siklin D juga akan menginduksi terbentuknya siklin E dan 2 CDI yaitu P21 dan P27. Kap yang kayak gini. Kayak gitu. Ya, nih kita pelajari pelan-pelan. Jadi tadi ya di fase G1 itu yang aktif itu adalah siklin D dengan yang berikatan dengan CDK4 dan juga CDK6. Ya, nanti tugas mereka berdua ini adalah memfosforilasi. Siapa yang difosforilasi yaitu protein RB supaya nanti dia melepaskan ikatan dengan E2F-nya gitu ya. Tapi ternyata dari kegiatan ini juga akan menginisiasi munculnya siklin E dengan 2 inhibitor ya, P21 dan juga P27. Oke. Kedua CDI ini berikatan dengan siklin D, CDK4, tapi tidak menghambat aktivitas kinasenya, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa P21 dan P27 justru dibutuhkan untuk pembentukan dan impor siklin D, CDK4 oleh inti. Kedua CDI tersebut efektif menghambat aktivitas siklin E, CDK2.